Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini, mengawali aktivitas dan segala tanggung jawab kita hari ini. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 31. Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 31. Bacaan harian Gereja Toraja hari ini. Namun sebelum membaca firman Tuhan, dalam kerendahan hati, mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan di pagi hari ini, mensyukuri pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Bahwa oleh pimpinan-Mu, oleh kasih setiamu, kami boleh menikmati hidup ini, boleh menikmati istirahat kami, dan bangun dengan berkat yang baru dari Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami memahaminya, kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 4, ayat 18 sampai dengan ayat 31 berbunyi, Lalu Musa kembali pada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan, Pergi dengan selamat. Pergi
dengan selamat. Ketakutan, siapakah yang tidak mengalaminya dalam hidup ini? Saya dan kita semua pasti pernah mengalami sesuatu yang disebut ketakutan. Ada saja hal yang membuat kita takut. Musa takut kepada Firaun dalam kasus pembunuhan. Musa membunuh seorang Mesir. Ia takut kepada Firaun. Pada akhirnya ia lari. Ia melarikan diri ke Midian. Namun, pada suatu masa yang diinginkan oleh Allah sendiri, Musa kemudian berpamitan kepada mertuanya Yitro dalam bacaan kita ini untuk sekiranya diberikan izin agar ia kembali ke Mesir dengan tujuan seperti yang dikehendaki Allah. Walaupun dalam bacaan ini dikatakan bahwa ia meminta izin kepada mertuanya Yitro untuk kembali kepada saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudaranya masih hidup? Dengan tangan terbuka, Yitro memberikan izin kepada Musa dengan kalimat, "Pergilah dengan selamat." Tentu kepergian Musa ke Mesir atas kehendak Allah sendiri. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan inginkan Musa selesaikan di sana. Banyak hal yang Tuhan inginkan Musa lakukan di Mesir, dan banyak hal yang Tuhan firmankan kepada Musa, baik kepada Firaun, baik kepada orang Israel, supaya janji Allah kepada bangsa Israel, kepada umat Israel, senantiasa dinyatakan bahwa Allah telah memilih bangsa Israel dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan akan menyelesaikan dan Tuhan akan memenuhi janjinya. Demikianlah Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, menaikkan mereka ke atas keledai dan kembali ke Mesir dengan pemeliharaan Tuhan. Di ayat 20 dikatakan, tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tentu ini adalah tanda pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang kita jalani pada saat ini, hidup di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dalam seluruh hidup kita, tentu ada saja yang membuat kita takut, gentar dalam hidup ini. Apakah itu ketakutan yang muncul dalam diri kita, atau ketakutan yang muncul dari luar diri kita? Namun seperti Musa, Tuhan yang menginginkan, maka ketakutan apapun mestinya lenyap dari hidup kita dengan satu kekuatan, pemeliharaan dari Tuhan, dengan satu kekuatan, pimpinan dari Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka apakah yang tidak bisa kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita? Dan ini yang dilakukan Musa dalam bacaan kita. Ia melakukan segala yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupannya dalam konteks bacaan ini. Ia kembali ke Mesir atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ia melakukan segala yang Tuhan inginkan. Bahkan ketika Tuhan berfirman untuk menyampaikan pesan kepada Firaun, maka tentu Musa pun harus menyampaikan. Di ayat 22 adalah pesan yang harus disampaikan kepada Firaun, termasuk di ayat 23 bacaan ini. Namun ternyata ada sesuatu hal yang mengganjal dalam perjalanan menuju tanah Mesir. Sunat ini yang tidak diselesaikan oleh Musa, namun oleh hikmat dari Tuhan, Sipora istri Musa mengambil peran dalam semua itu. Dan alhasil, semuanya boleh berjalan dengan baik atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Dalam hidup kita, pasti banyak peran orang lain
yang kita alami, yang kita rasakan, menuju apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tentu kita tidak bisa berjuang sendirian. Ada banyak orang di sekeliling kita yang akan menopang, yang akan menyertai, yang akan mendukung, membantu dalam segala keterbatasan kita. Demikian Musa dalam bacaan ini. Jika kemudian Yitro mengatakan kepadanya, "Pergilah dengan selamat," tentu ini adalah kata-kata dalam pemahaman bahwa keselamatan datangnya dari Allah. Pergi dengan selamat dalam tuntunan Allah. Pergi dengan selamat melakukan kehendak Allah. Saudara, kehendak Allah dalam hidup kita adalah melakukan segala yang diperintahkannya. Hanya satu kata, kasih. Kasih Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Pergilah dengan selamat melakukan kasih-Nya bagi kepada orang lain. Biarlah dimanapun kita berada, orang lain menikmati kasih Allah. Pesan Tuhan kepada Musa disampaikan kepada Musa agar Musa menjadi alat untuk membuat bangsa Israel merdeka, bebas dari Firaun, dari orang Mesir. Ada hal yang membuat Musa takut. Dia takut kepada Firaun, takut berjumpa dengan Firaun. Tetapi Allah menyelesaikan itu. Bahkan Allah mengatakan di ayat 19, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Ini firman Tuhan. Apakah yang kita takutkan dalam hidup kita ketika Ia sudah berfirman? Tak ada apapun. Pergilah dengan selamat dalam hidup ini. Selamat dan sejahtera dalam tuntunan dan kasih dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dia berfirman, Ia datang kepada kita dalam kasih-Nya, dalam pemeliharaannya. Filipi pasal 4 ayat 7 mengatakan, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus." Ini adalah janji pemeliharaannya, berkatnya bagi semua orang. Sehingga jangan pernah takut menjalani hidup ini. Pergilah dengan selamat jalani hidup ini dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Ikutilah perintahnya, taatilah, pergilah dengan selamat. Pastikan bahwa hidup ini hanya terarah kepadanya saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini, membawa seluruh kehidupan kami, mensyukuri pemeliharaanmu, mensyukuri firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami ke jalan yang Engkau kenan dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Kami berserah kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menopang kami dalam seluruh keberadaan kami, masing-masing secara pribadi kami. Kiranya ya Tuhan, dalam hidup ini terus-menerus kami menaati-Mu, kami melakukan segala firman-Mu. Tolong dan topang kami ya Tuhan. Berdoa kepadamu untuk setiap rencana kehidupan kami. Kiranya boleh kami lakukan dengan baik. Hanyalah seturut kehendak Tuhan saja. Berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini, kiranya kasih setiamu terus bersama dengan umat-Mu. Demikian terus berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, kiranya pemerintah kami dikuatkan, dimampukan, sehingga mereka terus memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berserah kepadamu Tuhan, mohon ampuni kami atas segala dosa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.